Adakah ini benar guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini Barat pada ketika ini semakin gila dengan krisis. Sampaikan IMF dikatakan ingin mengembargo Indonesia. Adakah ini benar guys? Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini, yang sudah pun support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Barat semakin gila dengan krisis yang melanda negara-negara Barat pada ketika ini. Sampaikan dikatakan IMF ingin mengembargo di Indonesia. Adakah semua ini disebabkan oleh hilirisasi? Jom, kita semak dulu video ini. But Europe will not be blackmailed. We will not compromise on our values. We are determined to end our dependence on Russian fossil fuels once and for all, and fast. Sedang kita rancang bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Itulah yang kita namakan baru rame sekarang ini, namanya hilirisasi. Karena sudah merupakan amanat undang-undang. Nah, kalau kita melihat bahwa kemajuan yang dicapai Indonesia cukup bagus, cukup pesat kan ini, terutama dalam hal hilirisasi komoditas nikel. Namun kita berharap bahwa karena ini merupakan juga dari perintah Undang-Undang Dasar kita untuk dimanfaatkan sebesar-besar penerimaan rakyat, nah pemerintah harus tetap fokus melaksanakan hilirisasi nikel ini. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui, bahwa dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain perang Ukraina dan Rusia, yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk, di mana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing. Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam Amerika, dan musuh bebuyutannya Rusia, di mana kekuatan tersebut sedang baku dihantam di Ukraina, hingga berkelanjutan dengan ekonomi dunia yang sedang kritis, karena negara produksi terbesar dunia, yaitu Indonesia, sedang keluar kandang untuk menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia adalah negara yang kuat dan tidak bisa dipandang rendah oleh mereka. Namun, masih saja ada negara yang memandang remeh Indonesia, dengan terus mengusik cara efektif pemerintah kita dalam mengelola negeri kita, apalagi sampai-sampai menyindir hutang Indonesia, yang baru-baru ini pernyataan itu diluncurkan oleh pihak IMF itu sendiri, yang dengan berani mengancam hilirisasi Indonesia. Lalu, apa pembahasan lebih lanjut dari hal tersebut? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, oke, kita jangan terburu-buru dahulu, mari kita bahas sejarahnya dahulu. Karena, ada kaitannya dengan hal ini, yaitu, perlu kalian tahu, bahwa, krisis finansial Asia tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 membuat kondisi ekonomi Indonesia berdarah-darah. Meningkatnya harga kebutuhan dasar yang dibarengi tingginya tingkat inflasi membuat Indonesia berada di posisi sulit. Alhasil, dengan tekanan kuat Amerika Serikat, Indonesia pada akhirnya terpaksa bertekuk lutut kepada IMF. Mengutip paparan Reclave dalam Sejarah Indonesia Modern, 2009, tercatat, Indonesia menyepakati bantuan dana sebesar 43 dolar miliar. Wah, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, dan tidak bisa dihitung dengan jari. Pemberian bantuan ini tentu bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, kita semua tahu bahwa seluruh bantuan itu gagal total. Menurut catatan ekonom Agus Widarjono di evaluasi kritis kinerja IMF dalam krisis Asia 2003, akibat bantuan IMF Indonesia
malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 13,3%, kredit macet mencapai 48,6%, dan nilai investasi menjadi minus 33%. Bahkan, utang Indonesia untuk ukuran tahun 1998 sangat menggunung, yakni mencapai 137,42 miliar. Jadi, dalam hal ini kalian sudah tahu bukannya malah menaik pertumbuhan ekonominya, ini malah menurunkan ekonomi kita, karena adanya kebijakan IM tersebut. Lantas, kenapa dalam beberapa tahun sekarang, Direktur IMF tersebut, malah mengancam hilirisasi Indonesia, yang padahal menambah ekonomi Indonesia sangat pesat? Apakah takut, karena Indonesia akan bersekutu dengan China, karena kerjasama kita yang begitu mesra? Sahabat bagi-bagi, Sri Mulyani beranggapan bahwa Indonesia saat itu sudah memiliki dasar fundamental ekonomi kuat. Fundamental itu berupa kecukupan cadangan devisa, baiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia, positifnya perkembangan moneter, dan stabilnya nilai mata uang dalam beberapa waktu ke depan. Beranjak dari pencapaian ini, pemerintah merasa wajar apabila Indonesia mampu melunasi utang IMF lebih cepat. Apalagi, pelunasan utang juga dianggap bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepercayaan. Sebab, dengan kemampuan melunasi utang, lebih cepat dunia internasional bisa melihat Indonesia sebagai negara yang sudah sehat pasca krisis tahun 1997 sampai tahun 1998. Meski begitu, pernyataan Sri Mulyani ini kemudian disambut oleh beragam pihak. Ada yang pro dan kontra. Mereka yang pro mendukung penuh kebijakan itu, berdasarkan kekuatan fundamental ekonomi. Sedangkan, mereka yang kontra lebih mendasarkan argumennya, pada ketakutan atas permainan spekulan apabila pelunasan ini, dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu. Pada akhirnya, perdebatan itu berakhir setelah Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia benar-benar melunasi, seluruh pinjaman plus bunga pada akhir tahun 2006, lebih cepat dari tenggat waktu di tahun 2010. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Apakah sangat masuk akal bila IMF menentang kedaulatan hilirisasi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Guys, memang tidak dapat dinafikan kalau kita tengok pada ketika ini, pada masa ini, banyak negara-negara di luar daripada sana, termasuklah negara Amerika Syarikat sendiri, mengalami krisis ekonomi. Dan banyak sekali kalau kita tengok penyebab kenapa berlakunya krisis ekonomi ini berlaku. Dan krisis ekonomi itu berlaku bukan sahaja tahun ini, tetapi telah pun bermula sejak daripada berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia pada ketika itu. Dan implikasi dia sampailah pada tahun ini dan dijangka beberapa tahun ke depan akan mengalami krisis ekonomi disebabkan dengan apa yang berlaku pada ketika ini, guys. Tengok rata-rata negara-negara di luar daripada sana memang mengalami banyak sekali masalah ekonomi, termasuklah negara-negara besar yang lain. Tetapi kita dapat nampak Indonesia walaupun dikalah ekonomi yang mengalami krisis pada ketika ini, di mana Indonesia dikatakan dapat survive ataupun dapat menunjukkan peningkatan ekonomi walaupun tidak banyak, dapat menunjukkan peningkatan yang sedikit di dalam konsep hilirisasi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia sejak 3-4 tahun kebelakangan ini. Dan selepas sahaja Indonesia melaksanakan hilirisasi di mana banyak campur tangan daripada luar, termasuklah IMF, di mana IMF ini merupakan salah satu yang mampu memberi pinjaman kepada negara-negara di luar daripada sana, termasuklah Indonesia pada suatu ketika dahulu telah pun membuat pinjaman terhadap IMF. Dan pada ketika itu, ekonomi Indonesia bukan naik, tetapi selepas sahaja membuat pinjaman terhadap IMF, di mana ekonomi Indonesia pada ketika itu
jatuh guys. Kalau tidak silap pada tahun 1997 ataupun 1998, bukan Indonesia sahaja yang mengalami krisis ekonomi. Kalau kita tengok semua satu dunia yang mengalami krisis ekonomi yang melanda pada ketika itu. Lepas daripada itu, Indonesia dikatakan selang 3, 4, 5 ataupun 10 tahun di mana Indonesia dikatakan dapat membayar balik pinjaman terhadap IMF. Dan selepas daripada pemerintahan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, selepas sahaja kebijakan yang telah disusun oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi pada ketika itu ingin melaksanakan hilirisasi, dan banyak sekali hutang-hutang Indonesia yang dapat dibayar dengan satu kadar yang cepat daripada keadaan yang seperti biasa. Bank-bank dunia tidak mahu mana-mana negara membayar hutang dengan satu kadar yang cepat. Biasalah bank mana mau rugi. Bank ini mahu negara-negara di luar daripada sana mahu membayar dalam satu jangka masa yang panjang sebab mereka mahu mengaut keuntungan lebih banyak. Makin lama kita bayar, makin banyak keuntungan pihak bank yang dapat. Tetapi Indonesia tidak mahu. Indonesia selagi boleh bayar, Indonesia akan melangsaikan hutang-hutang dengan apa yang telah Indonesia berhutang selama ini. Dan selepas daripada itu, Indonesia ingin melakukan hilirisasi. Dan bayangkan IMF datang ke Indonesia, telah berbincang dengan Indonesia, tapi sebenarnya tidak ada kaitan dengan IMF. Tetapi IMF ingin datang ke Indonesia juga, ingin membincangkan terhadap Indonesia, terhadap konsep hilirisasi yang ingin Indonesia implementkan terhadap ekonomi di Indonesia. Kalau kita tengok IMF ini telah memberi nasihat kepada Indonesia untuk stop melakukan hilirisasi. Sebab dikatakan jika Indonesia melakukan hilirisasi, Indonesia akan mengalami satu fasa kerugian ekonomi. Tetapi nak tahulah bahagian mana. Tetapi dengan kebijakan pemerintah-pemerintah di Indonesia, Indonesia tetap melakukan hilirisasi. Sebab hilirisasi ini kalau kita tengok dalam satu jangka masa yang panjang, banyak sekali menteri-menteri di Indonesia menyatakan bahawa hilirisasi ini jika dilaksanakan dalam satu masa yang panjang, di mana Indonesia mampu menjadi negara-negara pemegang ekonomi terhebat di dunia. Sebab jika semua bahan-bahan mentah di Indonesia dapat dicairkan, tidak mustahil Indonesia akan memegang 5 negara ataupun boleh dikatakan top 3 terhebat ekonomi di dunia. Jika Indonesia masuk lagi ke dalam BRICS, tambahlah ekonomi Indonesia mendapat support sepenuhnya oleh BRICS. Dan pada ketika itulah konsep hilirisasi Indonesia ini pasti berjaya dan pasti akan mendapat perhatian dunia guys. Adakah kalian semua percaya dengan strategi hilirisasi ini mampu membantu menaikkan ekonomi di Indonesia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.